Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Bayyinah. Ada juga yang menamai surah ini surah Al-Qayyimah, karena di salah satu ayatnya ada menyatakan kutubun qayyimah. Ada lagi yang menyatakan menamainya, dan ini bersumber dari Rasul, namanya lam yakunil ladina kafaru, karena awal ayatnya lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Surah ini turun di Madinah. Salah satu indikatornya bahwa dia turun di Madinah, dia berbicara tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka itu khususnya orang Yahudi banyak bertempat tinggal di Madinah. Mari kita lihat ayatnya. Lam yakunil ladzina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ini menurut sementara ulama ayat yang paling sulit difahami dalam Al-Quran. Ada seorang ulama digelar Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ahli tafsir, berkata ini ayat yang paling sulit. Kesulitannya itu pada firman Allah munfakkina. Karena itu banyak sekali pendapat. Saya akan kemukakan dua pendapat menyangkut ayat ini. Munfakkin, kita tahu dulu apa arti munfakkin, terambil dari kata infakka. Fakka itu berarti terlepas sesudah tadinya dia sangat kuat. Karena itu infakka juga bisa berarti meninggalkan, bisa berarti ditinggalkan. Nah, mari kita lihat ayat ini. Orang-orang kafir, baik yang musyrik maupun ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu berpegang teguh pada ajaran dan keyakinan mereka. Mereka tidak mau menanggalkan, melepaskan, munfak, ya kan? Dari ajaran agama mereka itu, sampai datang kepada mereka seorang rasul yang membawa bukti-bukti yang menyatakan agamamu tidak berlaku lagi, agama ini yang berlaku. Memang kita perlu tahu, orang-orang Yahudi itu, demikian juga orang Nasrani, sejak sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah selalu berkata bakal datang Nabi. Orang-orang Yahudi di Madinah itu sering bertengkar, bahkan berperang dengan orang-orang Arab penduduk Madinah. Selalu mereka, peperangan ini sekali ini yang menang, sekali ini yang menang. Orang Yahudi berkata, nanti kalau datang Nabi, kami akan percaya, dan ketika itu kalau kita berperang pasti kami terus menang. Nah, jadi sebenarnya orang Yahudi yakin, percaya bahwa ada Nabi sesudah Nabi Musa. Nah, itu nanti sebabnya begitu ada Nabi yang datang, orang Madinah langsung percaya pada Nabi Muhammad. Dia tidak mau kedahuluan oleh orang Yahudi. Di sisi lain, orang Yahudi tidak mau percaya karena dia tadinya menduga Nabi ini dari kelompok mereka. Ternyata bukan dari kelompok mereka. Nah, kita kembali kepada ayat kita. Di sini Allah berfirman, orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan al-musyrikin, penganut agama-agama lain, tidak akan meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini satu penafsiran. Oke? Jadi di sini orang kafir, ahlul kitab tidak mau tinggalkan agama mereka sampai datang Rasul. Penafsiran yang kedua, munfakin artinya ditinggalkan. Nah, begini maksudnya. Masyarakat
dunia ini pada abad ke-5 dan ke-6 itu sudah sangat bejat. Penduduk Mekah, penduduk Madinah dan sekitarnya semua merajalela kedurhakaan. Allah tidak mau membiarkan mereka dalam kedurhakaan. Kasih sayangnya mengantar Allah untuk mengutus seorang nabi agar apa? Agar mereka meninggalkan kepercayaan dan ajaran agama mereka. Jadi beda kan? Saya ulangi, Allah sedemikian kasih kepada umat manusia sehingga karena umat manusia dalam kebejatan yang luar biasa dan tidak dapat meninggalkan kebejatannya itu kecuali dengan mengutus seorang rasul, maka Allah mengutus seorang rasul. Jelas kan? Oke. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Kalau sudah ada bukti nyata, Allah memberikan bukti nyata itu. Apa itu bukti yang nyata? Lanjutan ayat menjelaskan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Siapa Rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadinya, sosoknya adalah bukti yang nyata. Bagaimana? Mari kita lihat. Kita lihat ini bagaimana dia menjadi bukti nyata. Kita sekarang kalau ada orang miskin, yatim, hidup di dalam masyarakat yang terkebelakang, kira-kira bisa jadi orang hebat? Susah sekali. Ya, sudah miskin, tidak punya orang tua, hidup dalam masyarakat ini, itu semua faktor ini adalah faktor negatif yang bisa menjadikan orang yang semacam itu tidak punya peranan sama sekali bahkan. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Coba lihat. Miskin, ya, yatim, tidak pandai membaca dan menulis, tapi apa kata orang menyangkut Nabi Muhammad? Bukankah ini bukti yang nyata? Itu sebabnya di tempat lain Allah ada berfirman, "Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Sudah datang kepada kamu bukti yang sangat nyata